Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Inter kalah lagi, rekor buruk berdatangan. Inter Milan gagal menang lagi di kandang usai dikalahkan Monza. Nerazzurri tak cuma menjauh dari 4 besar, tetapi juga mencatatkan rekor buruk. 3 kekalahan beruntun diderita Inter di kandang tanpa sekalipun bikin gol. 3 kekalahan beruntun tanpa gol di kandang jadi yang pertama diderita Inter selama berkiprah di Serie A. Inter memble di Liga Italia, mantap di Liga Champions. Inter Milan cuma meraih 1 poin dalam 5 laga terakhir di Liga Italia. Di sisi lain, Nerazzurri malah mantap di Liga Champions. Sejauh ini anak asuh Simone Inzaghi itu berada di perempat final dan sudah mengalahkan Benfica pada leg pertama. Inzaghi menegaskan bahwa Inter tidak pilih-pilih kejuaraan. Liga Italia dan Liga Champions sama-sama kompetisi yang penting baginya. Bagus 1 jam lawan Leicester, Manchester City harus waspada digebuk Bayern. Manchester City menurun di babak kedua saat mengalahkan Leicester City. Menurunnya permainan Manchester City juga tak lepas karena banyaknya pemain inti diganti oleh Pep Guardiola. Seperti halnya Haaland dan Kevin De Bruyne, perubahan tersebut agar membuat Manchester City fit saat melawan Bayern dalam leg kedua Liga Champions. Manchester City masih harapkan kehadiran Joao Cancelo. Pep Guardiola lemparkan satu pujian khusus. Setelah pindah ke Bayern, Cancelo tidak banyak mendapat kesempatan bermain, baik di bawah asuhan Julian Nagelsmann dan Thomas Tuchel. Bayern Munchen juga belum memutuskan apakah mereka akan mengaktifkan klausul pembelian permanen senilai 70 juta euro. Mengenai kondisi Cancelo saat ini, Pep Guardiola sempat memberikan komentar tersendiri. Pelatih asal Spanyol tersebut menyampaikan bahwa dirinya sangat menghormati Cancelo. Pep Guardiola menantikan final Manchester City versus Arsenal. Manchester City cuma tertinggal 3 poin dari Arsenal. Manajer The Citizen, Pep Guardiola pun menantikan duel final. Manchester City pada laga Liga Inggris selanjutnya akan menjamu Arsenal. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 April mendatang. Sementara Arsenal tinggal fokus di Liga Inggris. Sebelum melawan Manchester City, meriam London harus berhadapan dengan West Ham dan Southampton. Bruno Fernandes akui sikapnya terkadang kelewatan. Bruno Fernandes tidak jarang disorot tajam. Pesepak bola berusia 28 tahun itu memang seringkali terlihat membuat gestur dengan melambaikan tangannya, terutama ketika sedang frustasi. Fernandes mengakui tingkahnya itu terkadang kelewatan, tetapi tak pernah bermaksud kurang ajar. Fernandes mengungkapkan isyarat-isyarat tersebut sudah dilakukannya sedari masih bocah. Selain itu, isyarat tersebut membantunya berkomunikasi di tengah keriuhan stadion. Liverpool dapat peringatan keras, The Reds jangan rekrut 2 gelandang Chelsea. 2 gelandang Chelsea yakni Mason Mount dan Conor Gallagher dinilai sebagai target realistis Liverpool. Akan tetapi Liverpool mendapat peringatan keras untuk tidak merekrut 2 gelandang tersebut. Peringatan keras tersebut berasal dari ex-kapten Watford yakni Troy Deeney. Dilansir dari Metro, Deeney menilai bahwa Mount dan Gallagher bukan sosok yang tepat bagi Liverpool. Deeney bahkan menyebut 2 gelandang tersebut hanya merupakan versi lebih muda dari gelandang yang dimiliki The Reds saat ini. Messi samai rekor gol Ronaldo di Liga Top Eropa. Lionel Messi terus mengukir rekor di Eropa. Menyerang Argentina itu baru saja menyamai rekor gol Cristiano Ronaldo usai membantu Paris Saint-Germain menang. La Pulga bikin 1 gol dalam kemenangan 3-1 atas RC Lens. Gol tersebut membuat Messi kembali membukukan sebuah rekor.
Lionel Messi kini sudah mengumpulkan 495 gol selama berkarir di Eropa. Ia menjadi pemain dengan gol terbanyak bersama Cristiano Ronaldo dalam daftar pemain yang berlaga di 5 liga top Eropa. MU pokoknya harus beli striker baru. Erik ten Hag menegaskan Manchester United wajib membeli striker baru di bursa musim panas nanti. Manajer MU itu turut mengungkapkan kriteria pemain pilihannya. Erik ten Hag mengatakan MU tak sekedar membutuhkan striker house goal. Si pemain juga harus bisa membantu dalam membangun serangan dan memiliki kemampuan pressing yang baik. Ini penampakan bibir Leroy Sané usai ditonjok Sadio Mane. Leroy Sané dimainkan Bayern Munich saat melawan Hoffenheim di Liga Jerman. Terlihat ada bekas luka di bibirnya. Usai ditonjok Sadio Mane, terlihat ada memar biru di bagian dalam bibir atas Sané. Bibir bagian atasnya juga masih tampak bengkak. Sadio Mane sendiri mengaku tak masalah disanksi Bayern. Kasusnya juga disebut sudah selesai secara baik-baik. Dengan Leroy Sané sudah memaafkan Mane. Isco dan James Rodriguez, dua pemain pengangguran termahal. James Rodriguez bergabung dengan Isco sebagai dua ex-bintang Real Madrid yang berstatus pengangguran sekaligus termahal setelah kontraknya dihapus Olympiakos. Berdasarkan data Transfermarkt, James merupakan pemain termahal yang tidak memiliki klub saat ini. Nilai pasar James saat ini diklaim mencapai 9 juta euro atau setara 147 miliar rupiah. James unggul atas mantan rekan setimnya di Real Madrid, Isco, yang juga tidak memiliki klub sejak meninggalkan Sevilla pada 2022. Dikalahkan Monza, Simone Inzaghi tegaskan Inter Milan serius di Liga Italia. Simone Inzaghi menepis anggapan bahwa Inter Milan sengaja mengendurkan target di Serie A demi mengejar Liga Champions dan Coppa Italia. Menyusul kekalahan dari Monza, ini adalah kekalahan ke-11 dari 30 pertandingan Liga Italia, hanya satu lebih sedikit dari Monza. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah La Beneamata kembali membuang banyak peluang emas. Tidak benar kami tidak peduli tentang Serie A dan hanya meningkatkan permainan di kompetisi lain. Kami benar-benar ingin memenangkannya dan hasil negatif ini memperlambat progres kami di Liga, ucap Inzaghi. Sassuolo versus Juventus, bisa cetak lebih dari 1 gol? Juventus akan menghadapi Sassuolo di Mapei Stadium pada pekan ke-30 Serie A 2022-2023, Minggu 16 April 2023. Juventus dibayang-bayangi seret gol. Pada pekan ke-26 lalu, Juventus mencetak 4 gol ke gawang Sampdoria. Setelah itu, Juventus cuma mampu mencetak 1 gol di tiap laga dalam 3 laga mereka di Serie A. Hasilnya tidak sepenuhnya memuaskan, mereka 2 kali menang, tetapi juga sekali kalah. Melawan Sassuolo nanti, apakah pasukan Massimiliano Allegri akan kembali mencetak sebiji gol, ataukah mereka akan bisa menyerangkan setidaknya 2? Kontribusi minim, gaji Eden Hazard tertinggi di Liga Spanyol. Bukan Karim Benzema atau Robert Lewandowski yang mengantongi gaji besar di La Liga Spanyol, melainkan Eden Hazard. Meski kontribusinya di Real Madrid hampir tidak ada, mantan pemain Lille ini tidak pernah lagi main sebagai starter sejak 3 Januari dan sejak saat itu hanya bermain selama 26 menit melawan Real Valladolid. Jika di total Eden Hazard hanya 321 menit dengan hanya 1 gol dan 2 assist. Ini bukan angka yang bisa dibanggakan dari pemain yang mengantongi 27 juta euro per tahun atau setara 438 miliar rupiah. Robert Lewandowski bisa jadi masalah besar Barcelona. Lewandowski meredup di depan gawang dan itu akan jadi masalah besar bagi Barcelona. Dia sekarang dalam kekeringan, dengan hanya 2 gol dalam 8 pertandingan terakhirnya untuk klub dan negara, dan 8 dalam 19 pertandingan terakhirnya.
Bagi siapapun itu adalah hal yang tidak cukup baik, dan meskipun ini tidak akan menghalangi upaya Barca menuju gelar La Liga pertama dalam 3 tahun terakhir. Ketidakkonsistenan Lewandowski mungkin hanya menimbulkan kekhawatiran untuk masa depan Blaugrana. Agen Ilkay Gundogan tepis rumor kliennya menuju Barcelona. Kontrak Ilkay Gundogan bersama Manchester City akan berakhir musim panas ini, tepatnya 30 Juni 2023. Perpanjangan kontrak tampaknya tidak akan terjadi setelah tidak adanya kabar yang mengarah ke sana belakangan ini. Sportsmall menyebutkan Barcelona bakal menjadi pelabuhan baru bagi Gundogan. Akan tetapi, Ilkay Gundogan selaku agen mengaku kaget dengan kabar yang beredar, yang mengklaim kliennya belum sepakat dengan klub manapun. Ilkay juga menjelaskan bahwa fokus Ilkay Gundogan saat ini adalah memenangkan treble winner bersama Manchester City. Frank Lampard puji habis-habisan Brighton. Frank Lampard secara terbuka memberi pujian untuk Brighton usai menang atas tim yang dilatihnya. Bahkan menurut Lampard, Brighton berpotensi mencetak lebih dari 2 gol ke gawang The Blues. Brighton yang dinilai tampil bagus, Lampard merasa Brighton layak mendapatkan 3 poin dari kandang Chelsea. Menurut Lampard, salah satu kelebihan yang dimiliki Brighton adalah penguasaan bola pasukan Roberto De Zerbi sangat bagus dalam permainan build-up. Selain itu, atas kerja Brighton juga dinilai berada di level yang tinggi. Musim berakhir karena cedera, Lisandro Martinez tegaskan satu hal ini. Mimpi buruk Manchester United dan Lisandro Martinez terkonfirmasi setelah pemindaian medis mengungkapkan bahwa bintang Argentina itu mengalami retak tulang metatarsal dan terpaksa menyudahi musimnya. Sekarang, bek tengah itu berjanji untuk kembali lebih kuat dari sebelumnya. Saya tahu bahwa saya akan segera kembali untuk meraih lebih banyak lagi, sementara itu saya akan terus mendukung rekan satu tim saya untuk mencapai tujuan kami. Pesan dan dukungan yang saya terima sangat luar biasa, memberi saya kekuatan dan dorongan, ujarnya. Erling Haaland pencetak gol hebat tapi tak tahu cara main sepak bola. Pernyataan mengejutkan disampaikan Antonio Cassano, mantan pemain Italia tersebut menilai striker Manchester City Erling Haaland tidak tahu cara bermain sepak bola. Padahal Haaland tampil impresif bersama Manchester City di musim ini. Sampai sekarang penyerang berpaspor Norwegia tersebut sudah mencetak 45 gol dalam semua ajang. Catatan gol yang dikemas Haaland tak membuat Cassano terkesan. Meski ia mengakui pesepak bola berusia 22 tahun tersebut merupakan perpaduan ex-Inter Milan, Adriano, dan pilar senior AC Milan Zlatan Ibrahimovic. Kylian Mbappé jadi pencetak gol terbanyak PSG sepanjang sejarah Liga Prancis. Kylian Mbappé mencatat sejarah saat Paris Saint-Germain mengalahkan Lens di ajang Liga Prancis. Duel di Parc des Princes itu berakhir dengan kemenangan PSG 3-1. Dalam laga itu, Mbappé menyumbangkan 1 gol di menit ke-31. Tambahan 1 golnya itu membuat Mbappé kini sudah mengkoleksi 139 gol. Catatan itu membuat Mbappé jadi pencetak gol terbanyak PSG sepanjang sejarah Liga Prancis. Total, Mbappé sudah membuat 139 gol dari 169 penampilan. Mbappé melampaui catatan Edinson Cavani yang bikin 138 gol dari 200 laga. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!